Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan dan menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam mari kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kepada Allah tabaraka wa taala taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengannya dalam kondisi kita berbahagia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih muamalah kita di pembahasan tentang musabaqah, yaitu perlombaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang permainan atau perlombaan yang dilarang oleh agama kita, yaitu bermain dadu atau perlombaan dadu atau bermain catur atau perlombaan catur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlombaan dalam bahasa Arab yang sudah masyhur bagi kita adalah musabaqah. Musabaqah itu berasal dari kata as-sabaqu, ya artinya perlombaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlombaan ini bisa mencakup perlombaan dengan alat-alat perang, seperti contohnya adalah berkuda, memanah, bergulat, ya. Juga bisa dengan hal-hal yang lainnya, sampai yang dibahas oleh para ulama terkait dengan perlombaan ilmiah yang ada nuansa keagamaan padanya. Seperti contohnya perlombaan baca Al-Quran
kemudian hafalan Quran, hafalan hadis, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil secara umum untuk kebolehannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 60 terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan peperangan, persiapan perang. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian sanggupi dari kekuatan apa saja. Sehingga di antara persiapan tersebut adalah keahlian dan kemampuan di dalam menggunakan senjata, alat-alat senjata, demikian pula mengendarai kendaraan yang digunakan di dalam peperangan. Baik itu peperangan yang bersifat klasik seperti mungkin ya berkuda, ya kendaraan hewan, begitu juga ya alat-alat perang yang klasik seperti panah, tombak, lembing, ya. Demikian pula termasuk ya alat-alat perang zaman sekarang seperti contohnya pesawat, ya, menggunakan kemungkinan adalah menggunakan ya tank, kendaraan yang lainnya, kendaraan perang. Begitu juga alat-alat perang zaman sekarang seperti mungkin ya menembak, ya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal di dalam syariat kita terkait dengan perlombaan adalah boleh untuk setiap permainan yang memang dibolehkan, yang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang larangan syar'i di dalamnya. Adapun apa saja yang terdapat dalil yang menunjukkan tentang larangannya atau di dalamnya terdapat tindakan kezaliman, ya, atau menumpahkan darah atau melukai, ya, seperti contohnya ya pertandingan ya tinju, apalagi apa yang main pukul juga selain tinju, KFC, UFC, ya, bukan KFC, ya. Baik. Atau contohnya adalah yang memang ada datang dalilnya, yaitu seperti mengadu hewan, ya, tahris namanya, ya. Begitu juga yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bermain catur, dadu, dan yang semisalnya, dan apa saja yang bisa memudaratkan dan melukai. Maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dilarang. Dan ada juga yang dimakruhkan dan sebaiknya ini ditinggalkan, seperti contohnya bermain merpati, ya. Merpati seperti yang sekarang ini ada perlombaan ya hewan merpati, burung merpati, ya. Nah, ini dimakruhkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang sudah datang dalilnya tentang larangannya, maka itu tidak dibolehkan. Baik itu dia berbayar, berhadiah maupun tidak berhadiah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlombaan-perlombaan yang dibolehkan ada dua macamnya. Yang pertama yang berhadiah,
Yang kedua, tidak berhadiah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlombaan yang berhadiah, yaitu perlombaan yang akan menyerahkan hadiah kepada orang yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Hukum syar'i bagi perlombaan yang berhadiah adalah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tentang hukum asal kebolehan perlombaan dengan berhadiah dalam setiap perlombaan atau permainan alat-alat perang. Alat-alat perang atau sarana-sarana perang. Ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama fikih tentang kebolehannya. Bahkan datang dalil yang memotivasi hal tersebut. Ya. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ya Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka, yaitu musuh-musuh, apa saja yang kalian mampu, kalian sanggupi dari kekuatan, yaitu untuk berperang, ya. Jadi setiap alat-alat dan sarana-sarana untuk berperang dimotivasi, ya, untuk diperlombakan agar kaum muslimin mereka memiliki keahlian dalam berperang, ya, memiliki keahlian di dalam berperang, dan itu tentunya bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Oleh karenanya di antara hal yang baik untuk diberlakukan oleh pemerintah adalah wajib militer, itu penting, ya. Tapi tentunya dengan apa, ya, dengan cara-cara yang baik, ya. Dalil untuk hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw nasrin aw hafirin. Tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali pada khufin. Khufin maksudnya adalah, ya, unta, au naslin. Naslin maksudnya adalah panah atau lembing, ya. Kemudian hafirin atau hafir, yaitu kuda. Jadi tidak ada perlombaan yang diberikan hadiah kecuali pada ketiga hal ini. Nah, sepakat para ulama dengan status ijma tentang kebolehannya, ya, melakukan perlombaan dengan adanya hadiah di ketiga hal ini. Disamakan dengan itu, ya, adalah alat-alat perang dan sarana-sarana perang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlombaan dengan berhadiah itu ada 3 macamnya. Yang pertama, perlombaan yang salah satu dari peserta perlombaan itu menyerahkan harta sebagai pembayarannya, sementara peserta yang lain tidak mengeluarkan harta tersebut sebagai pembayarannya. Jadi cuma salah satu atau sebahagian saja yang bayar, adapun yang lain tidak bayar. Maka ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, karena ini bukan bentuk judi,
Ya. Jadi kalau kita melakukan lomba, contohnya lomba lari. Namun yang bayar cuma sebahagian kita saja, nggak seluruhnya. Ya, salah satu atau sebahagian. Ya. Maka yang seperti ini boleh. Walaupun nantinya hadiah tersebut diambil dari uang yang dibayarkan tersebut. Atau contohnya begini, ya. Siapa yang bisa mengalahkan saya, maka saya akan kasih hadiah bagi yang bisa mengalahkan saya. Tapi bagi yang saya kalahkan, maka tidak ada pembayaran apapun. Paham ya? Ini contoh saja, itu sama ya. Jadi yang jelas yang bayar itu hanya sebahagian, tidak keseluruhan dari peserta perlombaan tersebut. Maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Tapi dengan syarat tentunya perlombaan tersebut perlombaan dari permainan-permainan yang memang dibolehkan secara syar'i. Ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah perlombaan yang biaya itu dikeluarkan dari pihak ketiga atau pihak lain. Seperti contohnya sponsor. Ya. Sementara para peserta itu tidak ditarik biaya dalam perlombaan tersebut. Dengan syarat ini perlombaannya adalah perlombaan yang boleh ya secara syar'i. Pembayaran atau biaya tersebut itu ditarik dari pihak luar. Ya, bukan peserta. Maka yang seperti ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, perlombaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang peserta itu semuanya dikenakan pembayaran, lalu masuk bersama mereka 1 orang atau ada orang yang lain masuk yang tidak dikenakan biaya apapun. Ya. Jadi masuk salah satu peserta yang dia tidak bayar, tidak dikenakan biaya. Ini kebalikan dari apa? Dari yang pertama. Kalau yang pertama 1 orang contohnya yang bayar, yang lainnya tidak bayar, gitu ya. Kemudian kalau yang ini adalah yang lain bayar, 1 orang tidak bayar, ikut perlombaan dengan syarat perlombaan tersebut adalah perlombaan yang dibenarkan secara syar'i karena tidak ada larangan syar'inya. Maka apabila 1 orang ini yang dia tidak bayar menang, maka dia bisa mengambil semua hadiah atau mengambil harta yang disetorkan sebagai pembayaran. Demikian pula yang lain apabila menang juga mengambil sama, dengan syarat ya sama semuanya, yaitu sama potensi semuanya untuk menang, maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, yang seperti ini dibolehkan.
Maka disebut pihak yang masuk satu orang ini yang dia tidak dikenakan biaya, ini disebut dengan muhallil namanya. Ya, oleh para ulama disebut dengan muhallil. Jadi penghalal dari apa? Perlombaan tersebut. Contoh kita lomba lari semuanya. Dikenakan semua bayar. Contohnya bayar adalah 100.000. Sudah, kita semua. Lalu ternyata ada orang yang masuk jadi peserta. Orang ini masuk karena mungkin ya dia ustadz kah atau dia orang yang dianggap mulia, maka tidak usah bayar. Tapi semuanya punya peluang untuk bisa menang. Ya, sama semua. Ya, alat-alat apa namanya? Perlombaannya, kemudian potensinya sama semua untuk bisa menang. Maka yang seperti ini, yang tadinya apabila tidak ada pihak yang satu ini dia hadir gratis, ya, itu perlombaan bisa haram. Kalau kita semua contohnya ini, kita lomba lari, ya, siapa yang paling cepat, dia yang akan mengambil, ya, apa yang kita bayarkan 100.000 tadi setiap orang. Ini yang seperti ini adalah judi, paham ya? Tapi ada satu orang yang kita masukkan. Kita libatkan dalam perlombaan dan dia punya peluang untuk menang. Syaratnya adalah dia punya peluang untuk menang, bukan nggak bisa menang ini, bukan ya. Dia punya peluang untuk menang, bahkan ya potensinya sama seperti yang lain. Bisa jadi juga malah dia yang menang nanti. Maka yang seperti ini jadi halal perlombaan tersebut. Bisa dipahami? Dengan syarat tadi dia tidak dimintai apa? Biaya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, orang seperti ini disebut dengan muhallilnya. Muhallil yaitu penghalal dari apa? Perlombaan tersebut. Perlombaan itu tadinya adalah haram karena judi. Dia adalah judi. Kenapa judi? Semuanya membayar dengan sama, mengeluarkan biaya, kemudian bagi yang menang dia akan mengambil uang pembiayaan tersebut, uang yang dikeluarkan tersebut ya, dia ambil. Ini judi. Tapi begitu hadirnya orang lain ini yang ikut jadi peserta, namun digratiskan dia dengan syarat dua, gratis kemudian apa? Punya peluang untuk juga menang. Bukan disiasati ya, bukan disiasati untuk wah ini nggak bisa menang ini ya, dimasukkan orang yang memang nggak jago, nggak ahli, itu hanya apa namanya bersiasat saja. Orang ini yang masuk ini adalah orang yang punya peluang untuk menang dan juga punya keahlian. Dengan syarat dia tidak ditarik biaya. Kalau juga ditarik biaya, ya sama. Ini disebut siapa tadi orangnya? Muhallil. Ya, orangnya disebut dengan muhallil. Jadi penghalalnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Nah ini pendapat jumhur dari ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan ini pendapat Sa'id bin Musayyib dan Imam Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuya. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah serta Daruqutni, Baihaqi dan Al-Hakim. Imam Az-Zahabi mengatakan sahihul isnad, sahih sanadnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adkhala farsan baina farsaini wa huwa la yu'manu an yasbiqa falaysa biqimarin
falaisa biqimarin. Wa man adkhala farsan baina farsaini wa qad amina an yasbiqa fahuwa qimarun. Siapa saja memasukkan kuda, perlombaan kuda, di antara dua kuda, jadi ada dua kuda yang berlomba, lantas dimasukkan kuda yang ketiga ikut lomba. Ya. Sementara dia itu tidak merasa aman untuk dia menang, tidak merasa aman untuk menang, berarti punya potensi untuk menang, ya. Maka itu bukan judi, lihat. Itu bukan judi, tapi ingat gratis, dimasukkan tanpa ada biaya. Dimasukkan tanpa ada biaya. Demikian. Kemudian waman adkhala farsan baina farsaini, siapa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memasukkan satu kuda di antara dua kuda, ada dua kuda yang berlomba, ya, tentunya ada penunggangnya. Kemudian masuk kuda yang ketiga, walaupun dia tidak bayar, namun ya, waqad amina an yasbiqa, namun sungguh ada rasa aman untuk dia, ya, aman untuk dia menang. Maksud aman untuk menang apa? Orang ini pasti kalah, ya. Kalau tidak aman dari menang tadi, maksudnya potensi untuk menang. Kalau ini tidak ada potensi untuk dia menang, begitu. Maka itulah judi. Fahuwa qimarun. Maka itu judi. Nah, dari sini maka diambil sebuah kesimpulan hukum dari hadis ini, bahwa apabila masuk dalam sebuah perlombaan, apa saja, perlombaan apa saja, dimasukkan pihak lain dalam perlombaan yang dia tidak ditarik biaya, tidak ada biaya, kemudian dia punya potensi menang, tidak ditarik biaya dan dia punya potensi menang, maka apa? Bukan judi. Walaupun semuanya tadi, sebelumnya semuanya tadi, para pesertanya itu ditarik biaya, cuma ini satu orang yang tidak ditarik biaya dan dia punya potensi menang, sama seperti yang lain. Maka ini jadi halal, bukan judi. Paham ya? Bisa paham nggak? Sudah berapa? Sudah siang ya? Dan kalau sudah siang sudah ngantuk biasanya ya. Sudah berapa? Sudah 3. Kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Perlombaan yang ya, salah satu peserta yang membayar. Ya, salah satu peserta yang bayar. Mungkin dia katakan, sudah, ayo lomba sama saya. Yang bisa ngalahin saya katanya, saya kasih. Jadi semua ikut lomba. Lomba ikut, ya. Yang bisa ngalahkan dia, maka nanti dikasih. Yang lain nggak kena biaya. Yang seperti ini apa hukumnya? Halal perlombaan tersebut. Dengan syarat apa? Perlombaan tersebut perlombaan yang memang zatnya dibolehkan. Secara syar'i tidak ada larangan di dalamnya. Paham ya? Tidak ada hadis yang melarang atau tidak dalil yang melarang, tidak ada padanya kemudaratan, tidak ada kedzaliman, tidak ada menyakiti dan melukai, ya. Demikian. Tidak ada, baik itu mungkin orang, begitu juga hewan-hewan. Nah, seperti itu. Tidak ada mengadu-adu, ya, seperti itu. Maka yang seperti ini boleh. Ini bicara tentang apa? Perlombaan yang halal, tapi ada apa? Ada hadiahnya. Jadi hadiah ditanggung sama salah satu peserta. Paham ya? Maka ini boleh. Kemudian yang kedua tadi apa? Dari pihak ketiga, hadiah dari pihak ketiga. Jadi peserta tidak ada apa? Tidak ada keluar biaya. Hadiah dari pihak ketiga. Maka yang seperti ini adalah boleh. Ya. Yang ketiga, ya. Semua peserta bayar kecuali satu orang. Semua peserta bayar
Kecuali satu orang, dan satu orang yang ikut ini yang tidak bayar punya peluang untuk menang, sama seperti yang lain. Walaupun tanpa orang yang tidak bayar ini, itu perlombaan menjadi haram karena judi. Namun dengan ada orang seperti ini, maka tidak dikatakan judi. Makanya disebut orang tersebut apa? Muhallil, dari kata halal. Halala yuhallilu muhallil, orang yang menjadikan itu halal. Baik, ya. Tapi syaratnya dua. Apa tadi? Dia tidak bayar, kemudian iya, dia punya peluang yang sama untuk menang dengan yang lainnya. Ya, kalau mau ditambah yang ketiga, syaratnya adalah perlombaan tersebut perlombaan yang memang dibolehkan. Yang keempat, adalah seluruh peserta perlombaan turut membayar, memberikan biaya, semua peserta. Semua, ya, semua peserta memberikan, ya, pembayaran, dan hadiahnya diambil dari pembayaran tersebut, baik itu sebahagian ataupun keseluruhan. Kalau sebahagian, ya mungkin nanti dari sebahagian dari dana itu diambil operasional, ya. Ya. Tapi yang jelas adalah hadiah diambil dari pembayaran setiap peserta. Siapa yang menang dari para peserta yang membayar tersebut, maka akan diberikan hadiah dari akumulasi atau gabungan pembayaran tersebut, ya, diberikan hadiah dari situ. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya ini haram. Ini haram. Ya. Yang seperti ini haram karena termasuk judi. Walaupun dalam alat-alat perang, perlombaan alat dan sarana perang, itu adalah judi. Jadi kalau lomba lari, lomba gulat, ya, tanpa ada yang melukai gitu, ya, hanya menjatuhkan lawan saja, atau contohnya lomba kuda, lomba memanah, lomba naik unta, atau yang sekarang mungkin lomba menembak, nah seperti itu, ya, atau naik pesawat, ya, melumpuhkan dengan contohnya kuncian mengejar musuh, ya, pesawat musuh gitu, ya, dengan kuncian, ya, yang bisa dideteksi contohnya oleh radar contohnya, kan gitu. Maka yang seperti ini kalaulah masing-masing peserta mengeluarkan biaya dan diambil hadiah dari apa yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan tersebut, maka ini judi menurut jumhur ulama, judi, haram. Ya. Apalagi dalam perlombaan-perlombaan yang lainnya. Perlombaan-perlombaan yang lainnya. Ya. Jumhur ulama mereka mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap sabda Nabi SAW, la sabaqa fi illa fi khufin au nasrin au hafirin. Tidak ada hadiah perlombaan kecuali pada unta, perlombaan unta, atau pada memanah, atau pada kuda. Ini hadiah tersebut itu diambil dari pihak ketiga, bukan dari para peserta. Paham, ya? Demikian. Nah, ini pendapat yang kuat dan saya condong kepada pendapat ini. Wallahu ta'ala alam. Adapun sebahagian, ya, ulama seperti ulama mazhab Hanafi yang mereka membolehkan perlombaan
di dalam latihan-latihan perang dan alat-alat perang serta sarana-sarana perang apa saja, dan ditarik dari para peserta biaya-biaya lalu diambil hadiah dari sana, dalam mazhab ya Hanafi itu dibolehkan bagi yang menang untuk ngambil. Ya. Jadi semuanya bayar, contohnya kita lomba panah, semuanya punya peluang menang, semuanya bayar. Bayar berapa? Katakanlah 500.000 demikian. Yang menang maka nanti akan mengambil 500.000 dikali sekian orang, seperti itu. Menurut mazhab Hanafi ini boleh. Kenapa? Karena dalam masalah peperangan, dan itu dimasukkan dalam hadis tersebut yang kita baca tadi. Jadi dianggap hadiah itu dari para peserta. Ditambah lagi ya, mereka mengatakan bahwasanya berdalilkan dengan perlombaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Rukanah, ya. Begitu juga perlombaan Abu Bakar bersama dengan orang-orang musyrik. Maka kita katakan, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlombaan dengan Nabi SAW dengan Rukanah itu Rasulullah yang membayar. Rukanah tidak mengeluarkan apapun. Itu satu jawaban, ya. Kalaupun seandainya Rukanah juga mengeluarkan biaya ketika itu, maka ini kebolehannya dihapus, sudah dimansukh, demikian. Begitu juga Abu Bakar yang pernah melakukan perlombaan dengan orang-orang musyrik, ya. Maka ini disebutkan bahwasanya dihapus, ya, sudah dimansukh hukumnya, demikian. Jadi wallahu taala alam, pendapat jumhur ulama ini pendapat yang kuat bahwasanya apa saja bentuk perlombaan, walaupun itu boleh perlombaannya, bila menarik biaya dari para peserta lalu diambil hadiah nantinya dari pembayaran tersebut, maka ini adalah judi, ya, haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua dari perlombaan. Tadi kan ada dua kita sebutkan. Yang kedua adalah perlombaan yang tidak berhadiah. Ya, lomba yang tidak berhadiah. Ya. Tidak ada yang ditarik dari apa? Dari para peserta. Tidak ada juga ya biaya yang berasal dari pihak ketiga, demikian. Atau tidak ada juga ya hadiah dari salah satu peserta, demikian. Maka yang seperti ini ya dibolehkan. Ya dibolehkan. Contohnya perlombaan ya mungkin bela diri, ya, atau contohnya angkat besi, renang, ya, kemudian hafalan Quran, hafalan hadis, ya, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Dengan syarat adalah tadi kita katakan perlombaan tersebut tidak ada dalil secara syar'i yang melarangnya, ya, dan itu adalah perlombaan atau permainan yang dibolehkan, ya, secara syar'i yang tidak ada dalil tentang larangannya. Tidak mengandung juga ada kedzaliman padanya, ya, melukai dan menyakiti, ya. Atau contohnya perlombaan voli, lomba kaki, futsal, nah seperti itu. Tidak ada tidak ada hadiah apapun, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang ditarik biaya apapun. Maka yang seperti ini adalah dibolehkan, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan kita. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah. Tapi bagi yang kalah itu menanggung biaya sewa.
sewa tempat main contohnya. Seperti main futsal, kan olahraga. Ya. Kalau futsal boleh tidak? Jawabannya boleh, karena itu olahraga. Permainan yang sifatnya olahraga. Tapi kalau buka-buka aurat haram jadinya. Ya, karena buka auratnya, ya. Nah, sekarang kalau tutup aurat tidak ada laki perempuan yang main di situ, cuma satu jenis saja. Laki-laki semua begitu, walaupun ada setengah laki-laki juga ikut main. Setengah laki-laki ya. Gayanya agak melambai, tapi dia maksudnya dia ingin membiasakan jadi laki-laki, tapi dia pingin main begitu ya. Ya boleh, nggak apa-apa, yang penting dia laki-laki. Ya. Maka hukum asal dari permainan tersebut boleh. Namun bila yang kalah, grup yang kalah itu nanggung beban biaya sewa, maka ini adalah termasuk judi. Dari mana sisi judinya? Yang menang itu dia menang bebas dari beban, yang kalah menanggung rugi bayar sewa. Nah, itulah judi. Ya, itu judi. Begitu juga contohnya, mungkin permainan yang sama atau yang semisal tinggal disamakan atau dikiaskan. Contohnya adalah permainan yang asalnya boleh, namun nanti yang kalah itu mentraktir makanan dan minuman. Ya, makanan atau minuman, dia traktir. Pokoknya makan siang, ya, yang kalah nanggung. Ya, maka sama. Ya. Atau pokoknya makan ketika itu dipanggil nanti siapa? Dipanggil contohnya ada tukang bakso kah? Pokoknya yang kalah akan menanggung biaya konsumsi mereka, maka ini termasuk judi. Ya. Termasuk judi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mengapa disebut judi? Karena ada yang mengeluarkan biaya, ya, kemudian dia akan mengalami kerugian. Kalahnya dia mengalami kerugian dengan menanggung. Yang menang dia bebas dari tanggung jawabnya. Ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit contoh. Baik, kita buka saja sesi soal jawab, barangkali para hadirin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Kan kalau seandainya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau seandainya tadi kan ada salah satu orang yang diikutkan tapi dia tidak membayar, sementara yang lain membayar kan. Tapi dia berpeluang untuk menang. Ternyata dia pada saat perlombaan dia kalah Ustaz. Nah itu hukumnya gimana? Iya. Untuk yang menang itu. Yang menang maka mereka tidak, pokoknya perlombaan itu tidak disebut judi, sehingga pemenangnya bukan orang yang sedang bermain judi. Oh, walaupun dia menang, yang lain yang menang tetap dapat walaupun hadiah. Yang bayar tadi menang. Oke. Ya. Jadi makanya tadi disebut orang tersebut, orang itu disebut muhallil, orang yang menjadikan halalnya permainan itu, perlombaan itu. Semuanya, nah gitu. Kalau satu orang saja boleh, apalagi kalau 2-3 orang gitu ya. Baik. Tapi ingat tadi syaratnya harus terpenuhi ya. Jangan dimasukkan orang yang dia ternyata ini kalahnya ini kan gitu. Nggak ahli di sini dia, cuma mau ikut-ikutan, nggak bisa. Tapi apakah ada perlombaan seperti ini? Jarang ada. Jarang yang seperti itu. Kenapa? Mereka nggak akan masukkan orang yang punya peluang menang. Ya kan? Ya rugilah. Apalagi ini orang yang mau kita masukkan adalah orang yang pernah mendapatkan juara dalam permainan ini. Wah, mereka takut. Kita udah keluar duit kan gitu kan, kalah nanti kita. Nah, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lain. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Anda mau bertanya kalau misalnya gini San, sudah diumumkan bahwasanya perlombaannya tidak akan ada hadiah, tapi spot ataupun venue perlombaannya itu di luar kota gitu San, atau di luar negeri, jadi artinya membutuhkan effort, jadi kita biaya tiket atau biaya akomodasi di hotel seperti itu. Tapi nggak ada biaya uang, trofinya itu hanya trofi, tidak ada hadiah uang ataupun seperti itu. Nah semuanya kan tidak ada biaya gitu saja. Tapi kalau dia nggak menang, sebenarnya kan dia udah keluar banyak gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz kira-kira? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Perlombaan dengan mengeluarkan biaya pribadi, ya, untuk biaya akomodasinya sendiri. Walaupun dalam perlombaan tersebut nanti pemenang ada diberikan trofi, tapi itu dari pihak ketiga, katakanlah begitu ya. Iya. Trofinya tadi dari mana? Katakanlah pihak ketiga ya, gitu ya. Yang penting intinya tadi kan ada keluar biaya gitu kan yang tadi dilakukannya. Itu kita katakan ya bukan termasuk pembayaran sum, bukan pembayarannya, bukan sumnya, karena itu pribadi yang dia keluarkan. Dia pun kalau nggak ikut lomba tetap juga kena biaya. Kalau dia pingin contohnya nengok perlombaan itu kan tetap saja dikeluarkan biaya kan, ada biaya yang dikeluarkan kan. Nah maka yang seperti itu nggak termasuk ngesumnya, bukan termasuk pembayarannya, paham ya? Baik, jadi nggak masalah. Yang penting tadi ya, jangan sampai biaya yang dikeluarkan dari setiap peserta kemudian dari sana akan diambil hadiahnya. Nah begitu. Jadi kalau contoh ya, contoh ada perlombaan yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai bentuk masalah yang sama. Contohnya ada perlombaan yang setiap peserta itu dikenakan biaya 100.000 ya, 100.000. Dan nanti ada jadi peserta bayar 100.000. Kemudian nanti ada hadiah bagi pemenang itu senilai sekitar katakanlah 5 juta pemenangnya. Juara 1, katakanlah 10 juta, katakanlah 15 juta, juara 1, juara 2 10 juta, juara 3 5 juta. Tapi ini dari pihak ketiga. Lalu yang 100.000 itu biaya apa? Itu biaya akomodasi. Contohnya adalah biaya makan mereka, mungkin biaya sewa lapangan, atau dikatakan biaya dari kepanitiaan, katakan seperti itu ya. Maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam boleh. Karena tadi hadiahnya bukan dari biaya yang dikumpulkan, yang ditarik dari para peserta. Karena dari pihak ketiga. Adapun uang yang ditarik tadi itu ya, itu untuk akomodasi mereka, makannya, mungkin minumnya, kan gitu ya. Kemudian sewa tempatnya ya. Pokoknya biaya operasional yang lainnya, tidak dari tidak diarahkan untuk hadiah, ya hadiah pemenang. Makanya seperti ini dibolehkan, bisa dipahami kira-kira. Baik, silakan yang ingin bertanya. Baik, beliau yang di belakang agak jauh beliau. Nanti yang sebelah sana, ya. Agak jauh juga sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, agak sedikit melenceng tapi masih ada keterkaitan dengan hadiah. Baik. Jadi ada satu kawanana, nggak sebut merek nama, dia punya usaha pakaian bayi.
pakaian bayi. Iya, Masya Allah sekarang sudah ada sekitar 8 cabangnya. Apanya? Cabangnya sudah 8. Cabangnya 8, Masya Di Allah. Sumatera Utara sampai Aceh. Beliau sangat concern dengan mengelola anak-anak yatim. Ya, sangat rajin saya lihat di story-nya, saya lihat beliau nyumbang ke panti-panti asuhan. Jadi sebagian dari keuntungan diarahkan Ya, untuk mungkin ya anak-anak yatim. CSR-nya kali Ustaz ya. Yang sedikit menggelitik dan jadi pertanyaan ketika saya lihat di satu hari di story-nya dia menyumbang ke panti asuhan Nasrani Ustaz. Panti asuhan Nasrani. Panti asuhan Nasrani. Jadi anak-anak panti asuhan yang Kristen gitu. Gimana kira-kira ini pendapat Ustaz? Demikian, terima kasih. Yaitu ya pertanyaannya adalah bolehkah ya menyumbang, memberikan sumbangan ke panti asuhan Nasrani ya atau orang kafir. Perlu diketahui bahwasanya ya memberi bantuan, memberikan kebaikan baik harta atau apapun kepada makhluk hidup, maka itu ada muatan pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, wa fi kulli kabidin rutabatin la ajrun, inna fi kulli kabidin rutabatin ya, atau inna fi kulli kabidin rutabatin la ajro. Sungguh kata Nabi SAW, pada setiap limpah yang masih basah, maksudnya baik itu dia manusia atau hewan, maka di sana ada pahala. Yaitu kisah di mana ada seorang yang memberi minum anjing dalam kondisi kehausan anjingnya, maka dia masuk ke dalam surga dan diampuni. Para sahabat bertanya, apakah kita diampuni atau apakah ada pahala pada ya hewan-hewan itu? Maka Rasulullah mengatakan pada setiap sebuah fisik tubuh yang di situ ada limfa yang masih hidup, limpahnya hidup, basah dia, orangnya masih hidup, baik itu hewan maupun manusia, baik itu manusia yang muslim atau kafir, maka di sana ada pahala. Nah, di sini ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada ya makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan, muslim ataupun kafir kalau manusianya, maka ini ada kebaikan. Ya, maka di sini ada kebaikan. Ada pahala di sana. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah, berbuat baiklah dengan penuh kasih sayang kepada siapa saja yang ada di permukaan bumi, pasti zat yang di langit akan menyayangimu. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi ini umum sifatnya. Tapi perlu diketahui, ketika kita memberi kepada orang kafir, maka jangan dijadikan sebagai satu hal yang lebih utama ketika diberikan ketimbang memberikan kepada yang muslim. Maka di sini harus ada skala prioritas. Nah, gitu dia. Maka hendaklah memberi kepada yang muslim dan dahulukan dia yang punya hubungan kekerabatan dengan dirinya. Karena kalau begitu dia punya karena orang seperti itu punya hubungan dengannya. Pertama adalah dia muslim, kemudian dia adalah kerabat. Ya, maka di sini dia bisa dikatakan berbuat baik ya dengan sesama muslim, sekaligus dia telah menyambung silaturahim dengannya. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dirrahimi sintani sadaqatun wasilatun. Hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Kata Nabi SAW, sedekah yang diberikan kepada orang miskin saja, tidak ada hubungan kekerabatan, satu saja pahalanya, sedekah. Tapi kalau sedekah yang diarahkan kepada zirrahim, orang yang punya hubungan kerahiman dengan dirinya, yaitu hubungan nasab, hubungan keluarga, maka 2 pahalanya, sedekah dan silaturahim. Nah, demikian.
Oleh karenanya di sini ada motivasi dari Nabi untuk mendahulukan ya yang sangat dekat hubungan dengan dirinya. Apakah keagamaan, apakah kekerabatan, nah gitu. Nah kalau memberi kepada orang kafir, maka jangan sampai mengalahkan memberi kepada orang muslim, gitu loh, paham ya? Jadi kalau contohnya sudah memberi 10 ya di panti asuhan orang muslim, silahkan memberikan ya kepada panti asuhan yang kafir. Tapi niatkan bukan murni sekedar memberi, tapi contohnya untuk apa? Untuk dakwah. Bagaimana supaya bisa? Contohnya ketika sudah banyak memberi, ternyata nanti mungkin dia minta apa? Dia minta tolonglah berikan kami apa namanya sepatah dua kata atau tausiah kata. Mudah-mudahan malah seperti itu. Ya bisa menjadi apa? Jalan masuk untuk dakwah. Nah, contohnya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW itu membagi-bagi ya harta rampasan perang yang didapat dari sebuah peperangan itu kepada orang kafir, orang-orang kafir ya dengan lebih banyak, sampai sahabat-sahabat Ansar itu cemburu, ya sampai sahabat-sahabat Ansar itu cemburu dengan mereka mengatakan cemburu, ya mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah seolah-olah pilih kasih, tidak sayang kepada mereka karena lebih mendahulukan untuk memberi ya orang-orang ya yang orang-orang kafir demikian, padahal nggak ikut perang, sementara mereka tidak diberi. Apa kata Rasulullah? Ya, apakah kalian suka mereka pulang dengan membawa apa? Ya hewan-hewan tersebut, pemberian tersebut, sementara kalian pulang bersama dengan Rasulullah. Coba lihat itu, ya. Demikian, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberi kepada ya seorang tokoh Taif dari bangsa Taif, sampai-sampai tokoh ini ketika pulang ngomong begini sama ya rakyatnya atau kepada orang-orang yang di Taif itu, masuk Islamlah kalian karena sesungguhnya Muhammad SAW itu tidak takut miskin. Dilihat ketika itu dia pulang dengan membawa kambing yang banyak, sampai seperti itu. Jadi memang kalau memberi kepada orang kafir, motivasinya kalau bisa adalah dakwah untuk ngajak dia kepada kebaikan dan kebenaran. Nah seperti itu, ya. Jadi ada masalah ketika memberi. Tapi ingat, jangan sampai memberi kepada orang kafir yang ini akan digunakan untuk ya kekafirannya, kekufurannya, atau peribadahannya, atau untuk ritual keagamaannya. Nggak boleh. Ya, walaupun dengan niat contohnya apa? Oh, ini adalah untuk apa? Untuk dakwah. Nggak bisa kalau ditujukan contohnya, tolong bantulah gereja kami, ya, atau tolonglah bantu acara Paskah kami, bantulah acara Natal kami, contohnya gitu ya. Niatnya adalah dakwah, nggak bisa begitu. Ini bukan dakwah ini, ya. Karena bantuan tersebut itu kepada kekufuran, pelanggaran, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah salinglah tolong menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kesimpulan dari jawaban ini adalah berbuat baik kepada orang kafir dibenarkan, tapi pakai skala prioritas, dan tidak boleh membantu siapapun baik itu orang muslim maupun orang kafir di dalam dosa dan pelanggaran serta permusuhan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah masuk waktu salat? Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.